Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya di channel Stephen Amstrino. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Semoga selalu bahagia. Nah, jadi kita akan melanjutkan soal kita kemarin. Ya, kemarin kan kita sudah nih ya jurnal penyesuaian yang soal 3. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal 4 nih terkait laporan keuangan. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan pikiran, siapkan badan, dan siapkan niat untuk belajar pada video kali ini. Ya, kita baca ya. PD Sejahtera Abadi adalah sebuah perusahaan dagang yang menjual barang kebutuhan sehari-hari. Ringkasan akun dalam neraca saldo setelah penyesuaian, ini berarti adjusted ya, adjusted trial balance. Jadi udah nggak perlu penyesuaian lagi karena ini udah yang disesuaikan. Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut. Nah, ini ya neraca saldo setelah disesuaikan. Informasi lain dari trial balance di atas adalah bahwa bank loan atau bank loan ya merupakan pinjaman perusahaan kepada bank maun yang akan jatuh tempo dalam 4 tahun lagi. Mana? Oh tuh ya, ini bank loan ya. Ya, ini bank loan ya, teman-teman. Lalu, sedangkan notes payable merupakan pinjaman usaha yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Oke, ini jadi catatan juga. Lalu, peralatan dialokasikan untuk kantor atau office 25% dan sisanya untuk bagian pemasaran atau penjualan. Demikian pula untuk bangunan yang digunakan untuk kantor atau office menempati 40% dan sisanya untuk bagian pemasaran atau penjualan. Oke, jadi keterangannya itu ya teman-teman. Bank loan ada keterangan khusus. Lalu notes payable juga ada keterangan khusus. Yang ini ya, ada keterangan khusus. Lalu apalagi? Peralatan ya, equipment ada keterangan khusus, lalu ada building juga, building bangunan ada keterangan khusus, jadi diingat-ingat ya teman-teman. Nah, lalu perintahnya adalah susunlah laporan keuangan untuk tahun 2017, income statement and owner's equity statement dan statement of financial position, lalu buatlah jurnal penutupnya. Oke, jadi nanti buat teman-teman yang ketinggalan boleh cek video rekomendasi itu ya terkait penyusunan laporan keuangan yang sederhana. Oke, langsung aja kita masuk ke Excel ya teman-teman untuk menghitung. Oke, jadi ini ya teman-teman, aku udah bikin akun-akunnya sama persis ya dengan yang di soal, dengan saldo-saldonya dalam ribuan ya, biar nggak terlalu penuh, aku buat dalam ribuan. Nah, jadi langkah pertama yang teman-teman harus kerjain kalau misal mendapatkan soal seperti itu adalah tulis dulu akun-akunnya seperti ini di dalam worksheet ya, dalam kertas kerja. Kita tulis dulu seperti ini gitu. Nah, ini untuk memudahkan sih aku masukkan saldonya masing-masing. Nanti kita akan mencoba mengelompokkannya gitu ya. Tapi kalau misal teman-teman nanti sudah paham, langsung tulis akunnya dan langsung masukkan saldonya ke debit atau ke kreditnya nih di masing-masing pos. Nah, gitu ya. Jadi di sini aku akan coba bantu teman-teman untuk analisis akun ini masuk kemana gitu ya. Apakah debit, apakah kredit gitu. Oke, langsung aja. Yang pertama ada accounts payable. Nah, accounts payable dalam bahasa Indonesia artinya adalah utang usaha. Nah, utang usaha ini masuk dalam kelompok mana? Kalau di Persama Dasar Akuntansi, masuk ke liabilitas. Ya, liabilitas teman-teman. Nah, lalu karena dia masuk ke liabilitas, maka saldo normalnya ada di mana? 22180 ini ada di mana? Nah, berarti kalau dia kewajiban, saldo normalnya adalah di kredit. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan, boleh banget cek video aku juga yang saldo normal akun ya. Boleh banget cek video aku di sana agar lebih paham gitu. Saldo normal akun liabilitas di mana, aset di mana, ekuitas di mana gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Accounts receivable, kelompoknya apa? Atau piutang usaha? Di aset. Jadi saldo normalnya adalah di debit. Lalu accumulated depreciation building, yaitu adalah aset teman-teman, kontra dari
akun building ya, lawannya dari building. Jadi dia sifatnya mengurangi gitu. Karena mengurangi aset maka dia saldonya ada di kredit. Lalu accumulated depreciation, ini sama juga, ini aset, atau kita tulis kontra aset aja. Nah, kontra aset ya, kontra aset. Dia ada di kredit juga. Nah, lalu advertising expense. Nah, ini tentu ada expense-nya, jadi dia beban teman-teman. Nah, beban saldo normalnya di mana? Di debit ya. Nah, lalu bank loan. Bank loan itu adalah pinjaman bank. Jadi itu bentuknya adalah liabilitas. Ada di kredit. Lalu building. Nah, building ini bangunan, harta perusahaan ya. Pasti dia ada di aset, di debit. Kemudian capital Pak Abadi nih. Ayo, ekuitas ya. Dia ada untuk membedakan ini X gitu ya, expense, ini ekuitas. Nah, capital Pak Abadi, di mana saldo normalnya? Kredit ya. Oke. Lalu cash. Cash jelas banget, ini aset teman-teman ya. Jadi sudah pasti di debit. Nah, lalu cost of goods sold, ini dia adalah expense teman-teman. Dia termasuknya expense ya, karena dia termasuk beban gitu, beban yang kita keluarkan untuk mendapatkan barang persediaan sampai akhirnya kita jual gitu. Ini beban, K, saldonya di debit gitu. Nah, lalu depreciation expense, jelas ya, expense selalu di debit. Ini juga sama di debit. Lalu drawing nih, lawannya capital ya, drawing, dia adalah equity. Tapi karena dia lawannya dari capital, maka di debit. Ya, drawing atau withdraw atau apalagi istilahnya, prive ya, atau penarikan gitu. Sama aja teman-teman. Banyak istilahnya tapi sama aja. Nah, lalu equipment. Equipment itu di aset teman-teman. Jadi ada di debit saldonya. Break out itu adalah beban juga teman-teman. Beban ongkir ya, ingat-ingat. Break out atau transportation out atau ongkos kirim masuk gitu, dia expense, jadi dia masuk ke debit. Lalu interest expense, jelas banget ada expense-nya di debit. Nah, interest payable, pokoknya yang ada payable-nya itu adalah liabilitas teman-teman. Jadi saldo normalnya ada di kredit. Nah, lalu interest revenue, nah ini revenue, lawannya expense. Nah, kalau expense di debit, berarti revenue di kredit. Inventory nih, inventory ya aset teman-teman. Ya, kepemilikan perusahaan yang akan dijual. Land juga aset. Ada di debit. Nah, lalu marketing salaries expense. Jelas ya, ada expense-nya. Jadi dia di debit. Nah, lalu notes payable nih. Notes payable, ada payable-nya, artinya dia liabilitas. Saldonya ada di kredit. Office insurance expense, jelas ya, expense ada di debit. Office prepaid insurance, ini aset teman-teman, dia prepaid ya. Semua yang ada prepaid-nya itu aset. Dia ada di debit. Ya, prepaid itu aset, payable itu liability, expense itu ya expense, revenue ya revenue, terus ada receivable ya, receivable itu aset. Oke, lalu salaries expense, jelas expense, ya ada di debit. Office supplies, ini supplies itu aset teman-teman, aset itu supplies itu perlengkapan ya, jadi dia adalah sebuah aset. Nah, ini office supplies tapi dia expense, jelas expense. Di debit juga. Rent revenue lawannya expense, ya ada di kredit. Nah, sales, kalau sales itu juga pendapatan ya teman-teman ya, dia masuk ke revenue juga, dia ada di kredit. Sales discount itu termasuk expense teman-teman, karena dia lawannya, kontranya dari sales ya, dia kontranya dari sales, maka dia ada di debit.
Sales return juga dia bentuknya expense. Oke, jadi dia ada di situ. Lalu store prepaid rent. Nah, prepaid ya, prepaid itu aset. Oke, lalu rent expense. Dia adalah expense ya, jelas ya ada expense-nya. Ini juga expense. Oke. Sebenarnya mudah banget untuk analisis dia expense ya, karena ada tulisannya. Biasanya ada tulisannya. Nah, payable dia liability. Ya, di kredit ya. Unearned rent revenue, yang ada unearned-nya itu liability. Nah, ini payable juga liability. Nah, kita cek nih, balance nggak nih? Ya, kita coba ya. Balance atau nggak nih, atas ke bawah. Aduh, belum. Oke. Sum. Kita pakai rumus sum. Kita jumlah debit nilainya 843160. Nah, apakah balance? Deg. Iya, tidak balance teman-teman. Di mana salahnya? Selisihnya 10.000 ya. Oke, sudah ya. Sekarang kita coba jumlahkan. Oke, kita jumlahkan. Coba kita pakai rumus sum aja biar cepat ya teman-teman. Tapi kalau yang menggunakan pengerjaan langsung manual dengan kertas, ya mungkin agak lamanya di menyalin dan menghitung ini menggunakan kalkulator teman-teman. Ya itu memang tingkat kesalahannya tingginya di situ, di perhitungan ini. Ya siapa tahu kan selip-selip gitu menggunakan kalkulator. Tapi kalau menggunakan aplikasi, ya tentu sangat mudah. Langsung kita pakai rumus aja, selesai. Dapat 843160. Apakah balance? Ya, balance ya teman-teman, 843160. Jadi kita perhitungannya sudah benar, penempatannya juga sudah benar. Oke, kita dapatkan saldo normal untuk masing-masing akun di adjusted trial balance atau raca saldo setelah penyesuaian. Nah, step selanjutnya kita akan memasukkan akun-akun ini ke dalam income statement nih ya. Pertama kita akan masukkan ke dalam income statement. Nah, ingat ya, income statement mengandung pendapatan dan beban. Ya, mungkin yang masih ketinggalan silahkan cek video aku tentang laporan keuangan ya teman-teman. Nah, jadi yang kita pindahkan ke sini adalah beban-bebannya aja gitu. Oke, kita lihat satu persatu. Advertising expense. Nah, dia kita pindahkan ke sini. Lalu kita cari lagi yang mana expense dan revenue-nya. Equipment depreciation expense nih ya. Kita masukkan ke laporan laba rugi. Ini juga expense. Oh, cost of goods sold ya, jangan lupa. Cost of goods sold-nya. Nah, lalu drawing bukan, equipment bukan, freak out ya. Interest expense, iya. Interest payable bukan, interest revenue, iya. Dia di kredit tapi teman-teman. Lalu sampai inventory bukan, land bukan, expense nih, ya expense kita masukkan ke laporan laba rugi. Not payable bukan, insurance expense kita masukkan. Prepaid insurance bukan, salaries expense kita masukkan. Supplies bukan, supplies expenses kita masukkan. Rent revenue kita masukkan di kredit. Lalu sales kita masukkan di kredit. Lalu sales discount kita masukkan. Sales return and allowance kita masukkan. Store prepaid rent tidak. Rent expense kita masukkan. Utilities expense kita masukkan. Utilities payable tidak. Rent revenue unearned rent revenue ya, itu karena ada unearned-nya, dia berbentuk liabilitas jadi tidak kita masukkan. Nah, jadi mudahnya kita lihat ininya nih tadi ya, expense, revenue, expense ya. Yang ini revenue dan expense ini yang kita masukkan ke laporan laba rugi. Nah, kita jumlahkan. Maka jumlahnya adalah di debit 372.360,
di kredit 5852520. Maka keuntungan yang kita dapatkan adalah ini dikurangi dengan ini. Mana tadi? Ya, ini. Keuntungan kita adalah 213160. Ya, net income kita 213160. Nah, sampai net income atau income statement mudah ya masihan ya. Hanya kita masukkan aja expense dan revenue-nya tadi. Nah, selanjutnya adalah change in equity nih teman-teman. Perubahan ekuitas ini sangat simple. Ini hanya kita masukkan capital ya. Capital dan drawing. Kita hanya masukkan capital dan drawing. Ya, karena memang laporan perubahan ekuitas hanya itu isinya gitu. Capital di kredit, lalu drawing di debit. Nah, ini ya. Oke, jadi kita jumlahkan aja. Nah, nilainya adalah sekian. Nah, setelah kita menghitung ekuitas kita ya, udah dua ini aja. Lalu, nah net income kita bisa kita masukkan di sini, bisa kita masukkan di balance sheet atau statement of financial position sih. Sebenarnya bebas, tapi aku masukkan di sini aja karena net income itu kan nanti masuk ke dalam perhitungan statement of change in equity ya. Jadi aku masukkan sini aja. Gitu. Nah, kemudian perubahan ekuitasnya berapa? Yaitu penambahan modal ditambah net income dikurang dengan price atau withdrawal atau apa tadi istilahnya drawing gitu. Nah, perubahan ekuitasnya adalah 334380 gitu teman-teman ya. Nah, tinggal sisanya kita masukin ke dalam balance sheet yang belum aja gitu kan. Liabilitas, aset, dan ekuitasnya kita ambil dari change in equity. Jadi di sini kita tinggal mindahin aja yang aset yang mana dan yang liabilitas yang mana. Oke, lanjut bank loan. Ya, bank loan ini, lalu building, lalu cash, lalu ini bukan ya, lalu ini drawing enggak, drawing, lalu ini ya equipment, lalu ini interest payable, bukan di debit, lalu itu aset inventory. Pokoknya tinggal kita pindah-pindahkan aja guys kalau udah jadi adjusted trial balance-nya ya. Neraca saldo setelah disesuaikannya udah jadi, kita tinggal mindahin aja gitu. Lalu aset ini lalu aset lagi, lalu itu expense bukan revenue, expense. Nah, ini aset 12.400, lalu store utilities itu di kredit ya, di kredit, lalu add-on juga di kredit, dan wages di kredit juga. Tinggal kita jumlahkan. Hasilnya di debit 463.300, di kredit 128.920. Nah, lalu kita masukkan net income atau perubahan ekuitas kita tadi. Hasilnya adalah, kita jumlahkan ya, apakah sudah balance atau belum. Dan ternyata balance ya, artinya kita sudah berhasil menyusun worksheet kita. Nah, balance semua nih, ini sama ini balance, ini sama ini balance, ini sama ini balance, dan ini sama ini balance. Nah, jadi worksheet kita sudah berhasil. Maka next kita akan membuat laporan keuangannya, tapi kita akan buat di video selanjutnya aja teman-teman ya.
Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share kalau menurut teman-teman ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.